Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Ibu Bapak semua yang kami hormati, para pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ASN selaku anggota Korpri dan para pejabat BKD dan staf, serta ibu-ibu dari grup yang berada di dalam ruang ini, serta para rohaniawan selaku narasumber yang kami hormati secara keseluruhan. Ada dua indikator yang kami singgung di dalam tema ini. Yang pertama adalah keberagaman dan yang kedua adalah kebersamaan. Bagaimana kita mampu membangun kebersamaan ini dengan memperhatikan keberagaman tersebut. Memaknai keberagaman dan dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja, yang pertama adalah keberagaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari keberagaman dalam semua aspek kehidupan, meliputi jenis kelamin, wilayah, suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Sebenarnya apa arti keberagaman dan apa faktor-faktor yang menentukan keberagaman tersebut di Indonesia, termasuk di lingkungan kerja ASN itu sendiri. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal utama dalam rangka menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Keberagaman masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Secara umum, kita mengetahui dan memaklumi bahwa keberagaman masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam. Sekarang timbul suatu pertanyaan kepada kita, bagaimana ASN dan para pejabat kita memaknai keberagaman dalam membangun kebersamaan tersebut di lingkungan kerja kantor masing-masing. Ibu Bapak yang kami hormati, kami tentu tidak dapat disangka lagi bahwa setiap ASN telah mendapatkan pembagian tugas sesuai tupoksi atau job description, serta pembekalan, bimbingan, atau pengarahan secara berjenjang dan berkala oleh pimpinan unit kerja setiap kerja tentang bagaimana memaknai tentang keberagaman dalam membangun kebersamaan tersebut di lingkungan kerja unit untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN tersebut sesuai beban kerja yang telah ditetapkan sebagai program kerja dalam unit kantor tersebut. Ibu Bapak yang kami hormati, ASN dan para pejabat kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tentu dapat memaknai keberagaman dengan baik dalam membangun kebersamaan tersebut di lingkungan kerja. Nusa terindah toleransinya. Saya bangga sebagai warga NTT. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sekarang bagaimana pandangan Hindu tentang memaknai keberagaman dalam membangun kebersamaan tersebut di lingkungan kerja? Sebagaimana kita maklumi bersama, dengan memperhatikan 4 pilar kebangsaan yang kita kenal, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita anggap sebagai harga mati. Dengan berlandaskan 4 pilar ini, kita mengharapkan ASN dan para pejabat secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur mampu menumbuh kembangkan jiwa patriotismenya yang tinggi hingga mampu memaknai keberagaman dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Sekali lagi ajaran tri kita karena tersebut agar setiap ASN mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan kinerja yang tinggi melalui hubungan harmonis tersebut. Dan yang tidak kalah penting, memperhatikan kitab suci hidup yang disebut dengan Bhagavad Gita bab 3 sloka 20. Bekerjalah dengan bersih. Selanjutnya, kita dengarkan bersama renungan yang kedua oleh rohaniawan Islam, Bapak Dr. Anus Lukman Stara MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Sebagai insan yang lemah,
Mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahman dan rahimnya, atas kasih dan sayangnya, selalu limpahkan kepada kita kehidupan yang baik. Cinta dan kasih sayang Allah itu datang kepada kita silih berganti, pagi berganti sore, siang berganti malam, sehingga dalam satu tahun perjalanan kehidupan kita, alhamdulillah, kita sehat-sehat. Allah karuniakan pada kita anak keturunan, sehingga dalam rumah mendengar ada tangisan, membahagiakan kita semua. Allah juga anugerahkan kepada kita rezeki yang halal thayyibah untuk menopang kehidupan keluarga kita. Dengan rezeki itu kita menyekolahkan anak kita sampai perguruan tinggi. Dengan rezeki itu kita bisa membangun rumah tempat kita berteduh. Dengan rezeki itu bisa terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pakan. Maka diciptakanlah segala macam jenis tumbuh-tumbuhan, beragam macam jenis hewan, beragam macam jenis makhluk ciptaan Allah, merupakan hasanah bangsa. Dengan keberagaman ini merupakan kekuatan dalam mengisi dan membangun bangsa ini. Tiap-tiap suku, etnis, adat, budaya, tradisi, agama mengambil peran dalam mengisi pembangunan di negeri yang tercinta ini. Contoh, pada masyarakat Hindu dan Buddha telah mengambil peran pada abad ke-5, peradaban umat manusia masih sangat rendah. Mereka sudah mampu membangun Candi Borobudur, Candi Mendur, Candi Prambanan, merupakan peradaban dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata internasional. Pada abad ke-7, peradaban umat manusia masih rendah. Umat Islam sudah mampu membuat kapal layar, perahu layar, sudah menguasai Nusantara. Karena wilayah Nusantara adalah daerah kepulauan. Dengan kapal berlayar itulah nenek moyang kita bisa berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain. Kembangkan perdagangan mereka sambil menyiarkan ajaran agama Islam. Di hutan itu Tuhan yang ciptakan satu pohon jenis pohon asam saja. Bagaimana kita membangun rumah satu tahun laku? Ada jati, ada kesuai, ada tusami, ada kayu merah. Barulah kita bisa bangun perahu juga bisa, bangun rumah juga bisa, bangun jembatan juga bisa. Kita dapat perempuan datang masuk kita berumah suku, kita lego-lego sama karena mau bilang apa lah? Inilah dari orang timur. Ambil perempuan datang masuk kami punya suku, kami bangun, kami kasih lego dia 3 kali, baru beranak ke sini suku. Tidak lihat suku banyak sekarang, semua saudara-saudara. Maka saya bilang, kalau Bapak tidak agama dalam modernisasi, kami NTT sudah. Hukum masjid itu jangan naik. Jangan di pedalaman belum turun. Bapak besar di pedalaman belum turun. Kita undang turun dulu sama-sama, kita bikin ritual, adat dan agama, habis baru kubah masjid kasih naik. Keberagaman dan perbedaan adalah suatu anugerah terindah dari Tuhan. Maka ciptakanlah kebersamaan demi tujuan mulianya. Sebelum kita masuk pada renungan yang ketiga, kita dengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tema ini terdiri dari 3 kata kunci, yaitu keberagaman, kebersamaan, dan lingkungan kerja. Saya mulai dengan kata kunci yang pertama, keberagaman.
Keberagaman adalah suatu realitas kehidupan kita, termasuk secara khusus dalam lingkup kerja. Keberagaman di lingkup kerja adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri individu, ya, seperti etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, agama, abilitas, disabilitas, nilai-nilai, etika, kemampuan, kebaikan, termasuk saya sebutkan tingkat pendidikan dan kedudukan sebagai pejabat dan staf. Itu keberagaman yang real dalam lingkup kerja kita. Kata kunci yang kedua, kebersamaan. Kebersamaan adalah suatu prakondisi atau prasyarat yang dibutuhkan agar suatu keberagaman itu dapat berfungsi secara positif dalam lingkup tertentu. Melainkan bagaimana suatu hubungan yang dapat merapatkan hati dengan antar sesamanya, karena hati itu sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dinilai oleh panca indera secara biasa. Saling berbagi kebersamaan bisa kepada siapa saja, baik kepada teman kerja, sahabat, keluarga, ataupun dengan kekasih. Banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah akan lebih mudah diselesaikan jika ada kebersamaan. Sebaliknya bila kebersamaan terpecah belah, maka akan pahit rasanya dan akan banyak pengorbanan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya kembali. Nah, dalam menjalin suatu kebersamaan, pastinya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu keutuhan, persatuan dan kesatuan bersama yang mencari kekuatan dalam mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Hal ini mesti ada hubungan timbal balik, atau istilahnya simbiosis mutualisme. Artinya simbiosis mutualisme itu artinya hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling berhubungan, yang sama-sama diuntungkan karena adanya hubungan itu. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan, tentu dalam hal ini ASN, baik berbentuk fisik atau non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat memenuhi dirinya dan pekerjaannya saat melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Pembacaan ini Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengabdikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri tanpa membutuhkan orang lain. Orang yang ingin hidup sendiri tanpa sesama, baik teman, kenalan, tetangga atau saudara, tentu akan mengalami kesulitan. Kita membutuhkan sesama dalam hidup bersama. Tapi hidup bersama bukanlah hal yang mudah tentu. Karena teman, kenalan, tetangga, bahkan saudara dapat berubah menjadi saingan atau lawan yang kita anggap mengancam posisi kita. Hubungan baik dapat berubah menjadi permusuhan, percekcokan, dan perselisihan. Tapi bahasa yang saya kasih, jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan. Kehidupan persekutuan di Filipi tidak lagi sehati dan sepikir. Karena itu Paulus dalam surat yang ini mengajak jemaat di Filipi untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bahkan dalam pasal 4 ayat 2 secara jelas Paulus menyebutkan ada nama dua wanita, Euodia dan Sintike, supaya sehati dan sepikir dalam Tuhan. Ya, disebut dua perempuan. Memang terkadang perempuan juga bisa ada masalah. Gitu. Di Filipi juga terjadi itu, dua perempuan itu ada masalah. Sehingga Paulus katakan Euodia dan Sintike supaya kalian itu sehat sepikir dalam Tuhan. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehat sepikir dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dalam hidup bersama sering muncul kecenderungan untuk mencari pujian. Ya, tidak sedikit orang yang bekerja keras
ya, baik dalam gereja atau juga di tempat kerja, mengikuti banyak kegiatan, tapi untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri. Ada yang berkata, tanpa saya di kegiatan tidak mungkin sukses, ya, atau karena saya yang menjadi penting maka acara ini sukses, ya. Orang yang mencari pujian bagi diri sendiri adalah orang yang dapat kita katakan belum sehati dan sepikir. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan cara apa? Dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan pribadi. Ini juga sama sulitnya. Sebab sebagai manusia kita cenderung untuk mencari penghormatan dan harga diri. Manusia cenderung menjadi orang yang berpengaruh supaya apa? Supaya bisa mengatur orang lain. Cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri, tapi kemudian menjelekkan orang lain. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dengan apa? Dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Kristus yang mulia dan benar mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia yang berdosa. Kristus yang memiliki kedudukan istimewa tidak meminta perlakuan istimewa. Kristus tidak mengingini kehendaknya sendiri. Dia hanya mengingini kehendak Bapanya. Yesus bukan saja melayani orang lain, bukan saja menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, tapi Yesus memberi dirinya sendiri untuk mati di kayu salib bagi kita manusia. Salib bukan saja lambang kasih dan pengampunan, tapi juga lambang pemberian diri. Suatu bentuk pemberian diri yang tidak memerhitungkan harga diri. Adakah kita mampu seperti itu? Memberi waktu, memberi uang, memberi bakat, sampai memberi diri untuk kepentingan pelayanan dan pekerjaan kita. Padahal kita tidak menerima apa-apa sebagai imbalannya. Justru harga diri kita harus dikorbankan. Ya, zaman sekarang ini gaya hidup seperti itu tentu dianggap bodoh. Ya, gaya hidup seperti itu melawan arus kelaziman. Bukankah semua orang justru berpola hidup mengarah kepada kepentingan diri sendiri? Kosongkan diri dan memberi diri seperti Kristus yang dianggap bodoh oleh dunia, disitulah letak kekuatan pelayanan Yesus. Itulah yang membuat Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang merendahkan diri ditinggikan oleh Allah. Marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita dengan apa? Dalam hidup sehati, sepikir, mengosongkan diri seperti teladan Kristus bagi kita. Bapak Ibu Asya yang saya kasih, senang gitar itu terdiri dari beberapa buah. Bila dipetik oleh orang yang pintar bermain gitar, akan kedengaran alunan musik yang indah. Piano atau keyboard yang sudah kita mainkan tadi terdiri dari beberapa tuts. Bila tuts itu ditekan oleh orang yang piawai memainkannya, akan terdengar rangkaian nada yang anggun. Bila biola digesek oleh seorang pemain kawakan, akan terdengar alunan musik yang melawak. Ya, gitar, piano atau keyboard dan biola serta alat musik lain memiliki perbedaan warna suara dan berbeda cara memainkannya. Yang penting adalah keselarasannya. Jika dimainkan dengan serasi, akan terdengar lagu yang merdu. Bayangkanlah bila dalam satu orkestra beberapa alat musik dimainkan sembarangan tanpa nada dan not yang tidak jelas. Apalagi masing-masing alat itu dimainkan dengan lagu yang berbeda pada saat yang sama di tempat yang sama, apa jadinya? Ya, akan terdengar musik yang tidak karuan, yang sangat mengganggu pendengaran kita, tidak betah kita mendengar. Dalam orkestra ada peran seorang konduktor, ya, seperti peron suara tadi bisa ada dirikannya, mengarahkan kapan sebuah alat musik dan juga peron suara itu harus memainkannya atau menyanyikan bagian lagunya dengan tempo yang tepat. Orang yang memainkan alat musik harus taat kepada sang konduktor dan tidak boleh asik sendiri dan jangan bermain sesukanya meskipun dia pintar. Bagaikan kumpulan alat musik yang beragam, kita memiliki perbedaan dalam latar belakang, kedudukan, pemikiran, talenta dan sebagainya. Harus ada keserasian di antara kita agar tercipta irama dan harmoni untuk mencapai maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup dan kerja kita. Yang penting bukanlah kesamaan, tapi kebersamaan dalam keberagaman. Kita wujudkan panggilan Allah atas hidup kita masing-masing. Biarlah masing-masing kita mencari diri kita seutuhnya dan tidak harus kita menjadi orang lain. Bapak Ibu ASN yang saya kasih, tujuan akhir dan tema renungan bulan ini tentu adalah berkaitan dengan keberadaan lingkungan kerja yang baik, khususnya tentu dalam lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana dalam realitasnya ada keberagaman itu, sehingga dituntut adanya prakondisi yang baik dalam bentuk nilai kebersamaan.
Nilai kebersamaan itu ditunjukkan melalui apa yang saya sebutkan tadi dari Filipi, sehati dan sepikir, dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan pribadi. Bahkan apa sampai pada nilai yang tertinggi, yaitu pengosongan diri dan pemberian diri seperti Kristus yang pada akhirnya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Baik, mari kita dengarkan bersama renungan yang terakhir dari Rohaniawan Katolik Romo Amanus Minggu PR. Kepada Romo kami persilakan. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam moral untuk kita sekalian. Saya membaca kutipan Injil dari Injil Markus bab 12. Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pembina rohani yang terkasih, Bapak Ibu saudara-saudari ASN Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkasih, perkenalkan saya membaca beberapa pantun dan syair yang saya buat untuk kita sekalian. Pantun pesona loba mora, kusapa anda loba mora, sambil bernyanyi boleh lebur. Mari kita menyusur Nusa, tanah kita tercinta boleh lebur. Kota Kupang kota kasih, banyak orang berkisah kasih. Mari katong saling mengasihi, sebab yang terbesar ya cinta kasih. Kami pergi ke kota sore, adik meminta jeruk keprok, beta sampai terbahak-bahak dikira danangan seperti bose. Ini ada kondom sedikit. Banyak nona bernama Miri, silakan datang mari kemari, nona Keva pandai menari. Kami menembus batas Mopanain sambil menyapa malam hari. Loro saya loro mulu tetap terjalin, satukan hati untuk perdamaian. Kami terdampar di perairan pantai, ada tanya yang turut terdampar. Di manakah pesona Nusa tersebar? Di sini saya di awal pantai. Bila berlayar dengan si Kuntang, pasti kau tampak indah lembata. Biar kecil, lautnya kaya, asal saja kau rajin perkara. Di Tanjung Bunga Allah berjanji, sehidup semati untuk setia. Dilarang tukar ikut tradisi, hidup abadi Bengina Maria. Kami duduk di sudut Samador, muat merduk, mokeat tabakar. Hidup kami tidaklah hambar, cinta kami selalu mekar. Kami makan di war-war, ada aroma yang selalu baru. Orang Ende tampil bermutu, seluruh dunia menatap keinginan mutu. Anak Pajawa menari jahe, seluruh semesta ikut menari. Silakan datang, mari kemari, kalau dingin meneruda menanti. Kami menangis di Ramamese dan melihat hati sendu. Keraih bekerja sampai sore, tak lagi kami menangis terseduh-seduh. Kami keberagaman suku, kehidupan beragama yang rukun dan damai. Kita bersyukur karena kita memiliki Nusa Tenggara Timur, hidup dan berkarya di Nusa Tenggara Timur yang beragam. Pantun-pantun dan syair-syair tadi mengungkapkan keindahan secara sederhana tentang Nusa Tenggara Timur yang luar biasa, yang beragam. Kita memang adalah pribadi-pribadi yang unik, unus bahasa Latin. Kalau bahasa dalam unus itu artinya lompok, capek. Tapi kalau unus bahasa Latin artinya satu, unik, satu-satunya. Manusia adalah pribadi yang unik, satu-satunya. Tidak ada fotokopi Romo Amandus. Meskipun ada Amandus yang lain di Niki-Niki atau di Keva, tapi Amandus yang ini hanya satu-satunya, unik.
Dan kita semua ini unik satu-satunya. Kita bersyukur karena kita hadir sebagai pribadi yang unik. Seperti NTT yang unik. Demikianlah kita adalah pribadi-pribadi yang unik satu-satunya di dunia ini. Sekali lagi mari kita bersyukur karena kita hidup di NTT yang unik dan kita adalah pribadi-pribadi yang unik di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan yang unik juga. Mazmur 133 mengatakan, alangkah indah dan menariknya apabila saudara-saudari diam dengan rukun dan damai. Okuamorun et quam iucundum, fratres habitare in uno. Alangkah indah dan menariknya apabila saudara-saudari diam dengan rukun dan damai. Betapa keberagaman dan persaudaraan itu adalah modal yang sangat luar biasa dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kita, lingkungan kerja kita. Maka sebagai orang-orang yang unik tadi, orang-orang yang menerima keberagaman, mari kita hidup dengan rukun dan damai sebagai saudara dan saudari, saling menerima keunikan dan perbedaan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, saling menghargai supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang saling menerima, saling menghargai di lingkungan hidup kita. ASN yang rendah hati adalah ASN yang terbuka dan rendah hati menerima keunikan dari saudara-saudara yang lain, baik keunikan diri maupun keunikan suku, budaya, agama, ya, keunikan latar belakang lain. Jadi Mazmur 133 membuat kita supaya ingat bahwa alangkah indah dan menariknya apabila kita diam dengan rukun dan damai dengan saudara-saudara kita. Injil Markus yang tadi diwakilkan kepada kita juga mengungkapkan bahwa sebagai pribadi-pribadi yang unik yang hidup di dalam keberagaman untuk membangun kebersamaan di lingkungan kerja, kita mesti menunjukkan totalitas kita, cinta kita yang total. Ya. Markus 12 yang tadi mengungkapkan kepada kita bahwa cinta itu adalah sesuatu yang total. Kalau ada orang yang bilang dia cinta setengah-setengah, itu bukan. Cinta itu sesuatu yang total, yang utuh, ya, yang utuh, yang lengkap. Ya. Kalau cinta setengah-setengah itu sandiwara. Cinta itu sesuatu yang total. Bapak Ibu yang berkeluarga, yang bekerja bersama di dalam lingkungan kerja tahu ya, bahwa cinta itu sesuatu yang utuh. Mari kita memberi dengan totalitas. Ada ungkapan bahasa Jerman, Wari begleich den Ring der hat kein Ende. Wari begleich den Ring der hat kein Ende. Kein Ende itu bukan yang ada orang pakai. Cinta yang sejati itu bagaikan cincin yang tak berujung. Cinta yang sejati itu, kesetiaan yang sejati itu bagaikan cincin yang tak berujung. Kalau Bapak Ibu menikah ada cincin lambang cinta dan kesetiaan itu tidak berujung. Kalau ada anak muda yang pakai cincin ada ujung, itu cincin menggila itu. Dari cinta itu seperti cincin yang tak berujung. Terputar terus ya, sama ya, setia, selalu hal yang sama tetapi dia tidak berujung, tidak berakhir, kain ende, tidak usai, tidak berakhir. Wahai berlaik den Ring der hat kein Ende. Cinta kesetiaan yang sejati itu bagaikan cincin yang tak berujung. Itu juga satu totalitas segenap hati dan jiwa. Mencintai ketuhanan dan kemanusiaan. Ya. Mari kita sebagai pribadi-pribadi yang dipercayakan tugas, kami sebagai para tokoh agama dan juga Bapak Ibu sebagai ASN, mari kita mencintai Pancasila dengan menjaga keberagaman kita di dalam lingkungan kerja kita. Sehingga sebagai orang-orang Indonesia kita tetap menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dua itu jalan, maka 3, 4, 5 pasti jalan. Kita menjaga itu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Et pluribus unum, ya, tetap satu. Ya. Cor unum et anima una, sehati sejiwa. Nec mese ansa mese, neam ida dan ida, taraniti dominuku, sehati sejiwa di dalam kehidupan dan kebersamaan kita. Ya. Pemimpin gereja Katolik kita, Bapak Paus Fransiskus, mengingatkan supaya menghidupi dan menghayati 3 kebajikan Kristiani, iman, harap, dan kasih. Dan dari Bapak Abraham, tokoh beriman kita, Bapak orang beriman, Bapak Paus Fransiskus menginginkan supaya kita mengambil inspirasi dari Abraham yang selalu berharap, meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Seringkali kenyataan kita ada banyak rintangan dan tantangan, membuat kita untuk ya, seperti berputus asa. Tetapi seperti Abraham, mari kita berharap, meskipun seringkali kita melihat tidak ada harapan untuk berdiri atau berharap. Tapi Abraham kau tetap percaya,
kita juga orang-orang beriman yang selalu percaya seperti Abraham, bapak beriman kita, juga menghidupi harapan-harapan kita. Ada nona yang pakai baju, dia bilang dia lebih butuh sarapan daripada harapan. Memang betul, ya, untuk pagi-pagi dia butuh sarapan, tapi sebagai orang beriman dia juga butuh harapan. Yang terbesar adalah kasih, perintah yang terbesar, hukum yang terbesar. Mari kita saling mengasihi di lingkungan hidup kita yang beragam. Tuhan memberkati kita, memberkati Nusa Tenggara Timur ini dengan kasih yang berlimpah, dengan kasih yang penuh pelayanan. Salam sayang kami untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, para pimpinan instansi-instansi dan sekalian Bapak Ibu aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saling menerima keberagaman dan perbedaan adalah modal yang luar biasa dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Warpri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya Allah Bapa kami yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kami diperkenankan untuk dapat hadir bersama baik secara langsung maupun lewat live streaming pembinaan rohani gabungan bagi ASN dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Tema yang mengarahkan kami secara khusus menjalani tugas dan tanggung jawab sebulan ke depan memaknai keberagaman dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Melalui tema ini, kami tentu sebagai ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa dalam lingkup kerja kami masing-masing, keberagaman itu menjadi realitas hidup kami yang hendaknya dikelola dengan nilai kebersamaan sehingga dapat terwujud melalui hasil kerja kami yang optimal bagi visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan dan Allah kami, tolonglah kami menghadapi bahaya wabah COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Sebagai pemerintah, sebagai pengambil keputusan, termasuk tim COVID di semua lingkup, bagi tenaga medis dan sukarelawan, bagi mereka yang terinfeksi COVID-19, bagi keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, dan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kami mohon pertolongan Tuhan agar melalui kuasa dan pertolongan-Mu wabah COVID-19 ini dapat diatasi dan dalam kehendak-Mu berakhir. Berkatilah agar dengan kehadiran dan dimulainya vaksin yang telah digunakan dapat menurunkan, bahkan ini menjadi bagian cara Tuhan untuk mengakhiri wabah yang menakutkan ini. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa juga sebagai Presiden beserta jajaran kabinetnya, sampai kepada kepala daerah yang sedang memimpin saat ini, secara khusus bagi kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Sekda dan para asisten, serta semua jajaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua OPD di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai kepada semua pegawai dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Berkatilah dan pimpinlah semua hamba-Mu sebagai ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga semua kami bisa memimpin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan adil dan benar, yang akan membuat rakyat yang kami layani hidup damai, aman dan makmur. Jauhkanlah kami sebagai pemerintah dari hal-hal yang hanya mengedepankan kepentingan sendiri, kelompok dan golongan, sehingga apa yang terbaik bagi kepentingan masyarakat
itu menjadi prioritas utama. Kami akan melanjutkan kehidupan dan pekerjaan kami di sisa hari terakhir di minggu ini, dan tentu akan melanjutkan lagi di minggu depan mengakhiri bulan ini. Berkatilah kami masing-masing ya Tuhan, dengan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dengan semua tugas tanggung jawab kami, tentu menjadi bahagia untuk kemuliaan nama-Mu di provinsi kami, dan itu juga mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa lewat pembinaan rohani ini memberi sesuatu yang baru bagi kami. Kehidupan bersama di tengah-tengah realitas keberagaman kami untuk provinsi NTT yang telah Tuhan rancangkan menjadi sesuatu yang terbaik bagi kami di antara provinsi-provinsi yang lain. Umat Tuhan yang terkasih, masukilah kehidupan tugas dan tanggung jawab dengan menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan terutama oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menjadi bahagian kehidupan dalam tugas tanggung jawab menjalani panggilan Tuhan dari sekarang ini selama hidup dan kepercayaan Tuhan percayakan kepada bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada keempat rohaniawan yang telah membawakan renungan singkat pada hari ini. Paduan Suara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Paduan Suara Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah dan ASN seluruhnya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan rohani hari ini. Dan tak lupa, kami ucapkan limpah terima kasih untuk tim media Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan semua kru yang bertugas pada pembinaan rohani hari ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat siang, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati.